sebenarnya nggak terlalu khusus ya kita ngomongnya. Seperti kayak nasi Padang, kita mencari mengambil harga yang murah untuk memancing orang. Kita bilang kayak nasi Padang kita buat 16.000. Tapi gak mungkin dong orang cuma makan nasi Padang gak minum, ya toh. Terus gak mungkin dong setelah dia lihat ini ada es krim nih, ini gak mungkin. Dia pasti ngakal karena nasi Padang cuma 16.000 masih bisa untuk yang lain. Masih ada untuk lain nih. Nah sebenarnya seperti itu. Jadi Rumantara ini ada dikhususkan untuk kalangan tertentu atau enggak? Untuk kalangan tertentu enggak, pasti ini untuk semua kalangan. Jadi siapapun bisa. Semua orang mau dari kecil sampai besar, tua sampai muda, semua bisa diterima orang harusnya. Nah, jadi selama Rumantara ini dibuka gitu Kak, ada nggak cerita menarik atau berkesan gitu Kak? Pasti kan ada nih, adalah cerita menarik dari pertama kali Rumantara ini dibuka gitu. Boleh dong ceritain gimana kesan? Sebenarnya ada ya. Pengalamannya itu lebih ke karena ini nabati ya. Bakal lucu sih kalau orang asal masuk. Kak, mana sih ayamnya, kok nggak ada ayam sih? Katanya kalasan. Ternyata nggak ada ayamnya begitu. Jadi kita kayak, iya ya. Kita jelaskan kembali, Kak, di menu sudah tertulis Kak sebelumnya. Makanya karena itu kita berpikir, oh kita harus menjelaskan karena ada orang tidak membaca. Orang kalau nasi kalasan pasti ayam dong, iya kan? Ini kok nggak ada ayamnya sih, kata orang. Iya ya. Makanya saya himbau ke karyawan, kalian harus jelaskan. Tidak semua orang itu mengerti ya. Bahkan orang kerja sekarang udah mengerti, oh vegetarian itu seperti ini ya. Mereka sudah mengerti. Karyawan semua juga vegetarian, ikutin saya karena kan kita menyediakan makanan untuk karyawan. Jadi yang seperti itulah, asal customer masuk, apalagi kalau ada anak-anak nih, saya mau ayam, mau ayam tuh. Waduh, dari mana keluar ayam nih ya? Jadi kita akalin apa ya? Oh, anak-anak suka es krim ya? Kita buatlah es krim. Jadi ketika anak minta ayam, ada yang mau es krim? Ada yang mau es krim? Pasti mau, iya kasih aja es krim satu. Nah begitu, supaya orang tuanya ingin makan tenang. Yaudah kita sajikan es krim ke dia. Sebenarnya seperti itu, sebenarnya kita lihat problematikanya. Oh, anak-anak pasti carinya selalu ayam sebenarnya. Mereka asal masuk, mami mau ayam nih, mau ayam. Bisa sampai pernah nangis loh, mau ayam, tantrum tuh. Waduh, kita lihatnya, aduh gimana ya orang tuanya mau makan. Terakhir keluar. Keluar dari rumah tangga gitu deh. Aduh maaf ya Kak ya, ini anaknya mau ayam padahal kita pengen tes begitu vegetarian. Ya nggak apa-apa Kak, kita ngerti nggak apa-apa. Jadi karena sering seperti itu, kayak gimana ya? Inisiatif. Kayaknya kita harus cari menu anak-anak nih. Kalau pecel-pecel nggak mungkin anak-anak bisa makan. Es krim deh. Karena pernah ada orang tuanya yang bilang, Kak kan ada es krim nggak? Aduh nggak ada Kak. Oh es krim nih, berarti nih senjatanya es krim nih. Yaudah kita buat es krim deh. Yaudah kita sajikan es krim, tenang semua langsung. Aman, damai. Jadi untuk anak-anak juga udah bisa nih. Udah bisa. Nah jadi berarti kakak bawa dampak positif juga lah Kak buat karyawan-karyawan kakak di sini gitu dengan kakak vegetarian. Amin lah ya, semoga bagusnya begitu ya. Oh ya nih Kak, siapa nih yang paling banyak mendukung kakak dalam membangun Rumantara ini gitu? Pastinya support kakak. Suami ya. Karena kan harus ada izin suami dong, kita kerja istri dong. Suami kasih support. Ya dulu kan jegana nih, ya pasti kan terbatas semua dong jadinya. Suami dukung, orang tua dukung, pihak suami juga dukung, ya udah jalan. Pokoknya kalau banyak dukungan pasti amin deh, bagus deh harusnya ya. Oh jadi full dukung lah dari family, dari keluarga semua. Nah jadi kan kalau terbilang nih kakak nih pengusaha muda nih Kak. Jadi kira-kira ada nggak nih Kak tips awal untuk anak muda nih ngebangun usaha gitu? Pertama ya nyalinya harus berani, terus harus berani ambil resiko. Ini sebenarnya ambil resiko nggak? Iya, ini sangat beresiko. Apalagi sebenarnya. ini kan baru pertama lah istilahnya di Loksmawe ini. Kita target 2 bulan harus jadi nih Rumantara ya. 2 bulan nih, 2 bulan jadi. Terus laku nggak ya? Pasti dong. Vegetarian nih, jangan main-main nih. Kata suami, kamu jangan main-main, ini vegetarian loh. Kamu bisa nggak? Aminkan saja lah. Jalani aja. Jalani ya. Terus karyawan itu perlu dididik sebenarnya juga. Seperti pasti ini baru buka, pasti banyak dong customer komplain. Kita harus mendengarkan customer. Kayak komplain, karyawannya nggak senyum sih. Duh, latihan senyum tuh. Kita latihan senyum loh, beneran loh.
Pokoknya setiap mereka keluar nampak aku senyum, 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 begitu. Jadi mereka udah terbiasa apa-apa senyum, apa-apa senyum. Meskipun ya, maksudnya pasti banyak ada keluhan, tapi kita pasti perbaiki diri. Kalau sudah dikasih tahu, ya kita perbaiki dong, perbaiki dong. Untungnya karyawan tim bisa ikut yang apa yang kita kasih tahu, saran kita. Karena kerja kan bukan untuk ego ya. Iya. Kerja itu kerja ya kerja. Gak bisa kita gabungkan dengan ego. Karena saya pernah kasih tahu kerja itu ya sepenuh hati aja. Gak ada yang kenal kita. Iya. Meskipun teman kita, tapi kita profesional, ya nggak? Customer aja. Kenapa? Karena gini, saya selalu kasih tahu, kita semua kerja. Kita semua kerja. Pasti setelah kita terima gaji, kita pengen nih makan makanan enak nih. Bener. Kalau kita sampai ke tempat orang, kita servisnya jelek, makanan kita nggak enak, itu uang mereka itu kayaknya sia-sia banget sih. Iya. Karena untuk mereka kerja sebulan itu untuk dapat gaji itu mereka buang ke makanan yang nggak enak. Itu apa? Begitu. Kalau saya pribadi juga saya pasti kecewa. Ih, aku udah capek-capek kerja sebulan udah gajian. Lah, makanannya servisnya begini, pasti kecewa. Jadi saya selalu balikan kepada mereka untuk karyawan ya. Kalian harus timbal balik. Kalau kalian begitu gimana? Nah, mereka berpikir, oh iya juga ya. Begitu. Nah, jadi gimana sih kakak ini manajemen waktunya gitu kan? Kakak bilang tadi di Medan juga ada nih kak. Ada. Terus di Loksmawe juga ada baru buka ini Rumantara. Nah, boleh dong bagiin tipsnya untuk anak muda nih yang mau membangun usaha juga nih. Kalau kita bilang ya, gak ada waktu itu, gak ada sih yang orang kalau bilang gak ada waktu sebenarnya. Iya. Prioritas, ya nggak? Kayak, oh saya prioritasnya anak-anak nih. Gak mungkin lah, aku gak ada waktu untuk kamu ya nak. Mami mau kerja, gak ada waktu, gak mungkin. Kita harus ada prioritas. Iya. Jadi segala sesuatu itu prioritas. Saya seorang ibu, saya punya suami, saya harus urus anak, urus suami, urus kerjaan. Medan ada nggak, Sumawe ada. Berarti saya harus manage waktu. Gimana saya harus kembali ke Medan dalam waktu sebulan saya harus balik atau 2 bulan sekali saya harus balik kontrol. Kita harus kasih satu kepercayaan ke satu orang pastinya. Iya, pasti ada. Harus ada satu orang yang kita pegang. Kamu harus urus semuanya ya. Dengan kunci semua kualitas harus kita jaga. Dan di sini juga awal-awal 2 bulan saja saya sudah bisa lepas orang kerjanya. Untungnya mereka itu memang ikutin apa yang saya mau, itu bagusnya mereka sebenarnya. Jadi mereka bantuin apa-apa mereka cekatan. Dan kita terhadap orang kerja, pastinya ini mesti sih. Ke orang kerja itu kita mesti apa ya? Memanusiakan manusia. Iya. benar. Kita baik karena kita saling membutuhkan. Kita memberikan kepercayaan, mereka juga percaya sama kita dong. Kita sama-sama percaya. Kadang saya tanya, udah pas belum rasanya? Kakak tes lah kak. Aku percaya sama kamu, kamu nggak percaya sama kamu. Gimana? Aku bilang, kamu harus percaya sama kamu. Aku aja percaya sama kamu. Begitu. Jadi ada kata-kata yang kita harus kasihkan ke mereka. Kamu aja saya percaya. Masa kamu nggak percaya sama kamu sendiri? Itu yang membuat mereka, oh iya, bener ya. Saya selalu tekankan, kalian harus bangga. Kalian harus bangga dengan apa yang kalian bisa. Tidak semua orang bisa jadi waiters. Tidak semua orang bisa masak. Tidak semua orang bisa buat kopi. Ya kan? Iya. Kamu bisa buat kopi. Kamu harus bangga. Memang kamu harus bangga. Kamu pikir semua orang bisa buat kopi? Ya enggak. Kamu suruh orang dapur buat kopi. Ya nggak bisa. Jadi kita harus memberikan kepercayaan sehingga mereka merasa, oh saya bisa. Jadi ketika kita lepas, kakak aja ini. Mereka panggil saya Kak Aji. Kak Aji aja percaya sama saya. Masa saya enggak? Dan mereka melakukan yang terbaik. Ketika saya mengeluh, mereka merasa, aduh kak, maaf ya kak ya. Merasa bersalah. Merasa bersalah. Enggak, saya enggak masalah. Cuma jangan diulangi lagi. Kita pasti perbaiki kan untuk Rumantara, bukan untuk saya. Iya. Rumantara yang harus kita jaga. Kita harus menjaga nama baik. Apa yang kita bangun. Karena kita saling membutuhkan. Sebenarnya begitu, trust itu penting. Iya. Antara saya dengan orang kerja itu saya penting. Karena cara saya dengan karyawan itu kadang seperti teman. Tapi ketika ada teguran, saya tegur. Kayak profesional aja. Iya, Kita profesional. kerja. Seperti itu. Nah, jadi ada nggak nih kak prestasi yang udah dicapai oleh Rumantara ini gitu? Prestasi belum ya, soalnya kita baru buka. Oh, baru buka. Kita baru buka. Jadi kalau untuk prestasi sih belum ada sih sebenarnya. Mungkin karena belum buka aja lah gitu ya kak. Iya. Baru buka gitu. Semoga kedepannya. Iya, semoga kedepannya. Semoga kedepannya ada.
Nah, jadi boleh nih Kak, kalau ini kan sudah kita udah banyak mengulik nih berbincang sama Kakak gitu. Jadi boleh nih bagi pengalaman cerita Kakak tuh kepada teman-teman kita yang sedang menonton gitu Kak. Pengalaman Kakak gimana dari awal lah Kakak itu yang jadi seorang vegetarian. Oh, kalau vegetarian tuh sejak umur 9 tahun ya. Jadi karena ajaran juga, karena keluarga juga. Jadi keluarga itu satu keluarga kita vegetarian. Oh, satu keluarga vegetarian. Ya, kita satu keluarga vegetarian mulai dari mama, dia vegetarian. Terus karena ajaran, sebenarnya saya cuma ikut-ikut aja. Oh, mama vegetarian. Iya, udah deh ikut-ikut deh. Terus udah karena kebiasaan. Dulu tuh saya kan paling suka makan ayam tuh ya. Kalau nampak KFC itu ngiler pasti. Iya, harus ngiler. gue potong pasti ya. Jadi, aduh pengen nih makan. Tapi kok takut ya mau makan ya? Ada perasaan seperti itu setelah ada 2 bulan vegetarian. Lo kok takut ya mau makan ya? Aduh, makan nggak ya? Makan nggak ya? Dari mama udah mau makan, mau vegetarian besok baru vegetarian lagi. Jangan pusing deh kata Iya. mama gitu kan. Udah nangis, nggak bisa makan lah. Kok gitu ya? Mungkin karena udah denger ini ya ada ceramah-ceramahnya. Katanya harus memuliakan makhluk hidup. Jadi kalau makan kayak, aduh gimana nih ya? Nggak bisa deh, nggak bisa mah. Udah, nasi putihnya aja. Begitu jadinya. Jadi semenjak dari sana, ya vegetarian. Sampai udah nikah, meskipun suami tidak vegetarian, tapi anak-anak ikut saya vegetarian. Tapi nanti nggak tahu kalau udah besar mereka nggak vegetarian, ya itu urusan hidup mereka sebenarnya. Jadi kalau misalnya Kakak inilah kalau misalnya Kakak itu kan pernah nih makan keluar gitu kan. Jadi kan nggak semua tuh ada yang versi vegetariannya gitu Kak. Jadi cara Kakak tuh gitu gimana tuh Kak? Gampang saja sebenarnya. Tahu tempe, bang. Tahu tempe ada bang? Ada goreng bang. Nggak ada tahu tempe kentang ada bang? Goreng bang. Selesai. Sesimpel itu sebenarnya. Kangkung ada bang? Ah kasih cabai rawit aja bang kecap asin. Segampang itu sebenarnya. Tapi nggak tahu ya masing-masing orang nih ya. Kalau saya sih simpel lah, apa yang ada deh, gitu aja. Gak Yang ribet. penting jangan keluar dari vegetarian. Ya, Kak, karena gitu. memang nggak bisa makan. Iya. Iya. Emang udah diterapkan dari kecilnya juga Kakak. Jadi Kak, apa nih harapan Kakak untuk Romantara ke depannya? Pastinya kalau kita buka usaha, kita pasti mau sesuatu itu sukses ya. Harus jadi ya. Iya. Jadi semoga Romantara lancar terus, makin bagus, makin bisa memotivasi orang untuk vegetarian, untuk hidup sehat. Ya, begitu. Jadi Kak, terima kasih nih udah sempatin waktunya untuk hadir di podcast The Vibing Crew kali ini. Makasih juga udah bagiin ilmu buat kami dan para penonton ya Kak. Ya. Nah, oke semuanya, untuk teman-teman podcast The Vibing Crew kali ini, saya Maulinda Apriani, Saya Firya Haura, dan Saya Junike. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.